Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia yang Sejak awal, saudara pelapor, saudara Joko Widodo itu sudah punya niat jahat. Jadi keliru kalau dia tidak punya niat untuk memenjarakan rakyatnya dengan laporan yang dia buat. Terbukti dari laporannya ternyata penyidikan yang hari ini ditingkatkan dari penyelidikan ada pasal yang bisa untuk digunakan menahan. Adapun laporan-laporan lainnya baik oleh Lecumanan, ya Andi Kurniawan, Maret Samuel Seuken sebenarnya tidak memiliki nilai hukum karena hari ini kasusnya adalah ijazah Jokowi yang dipersoalkan, bukan ijazahnya Lecumanan, bukan ijazahnya Andi Kurniawan, bukan ijazahnya Samuel Seuken. Soal formil material, kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil material kasus ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, kita hadir di sini untuk kembali membantu pemerintah yang sedang berjalan sekarang menegakkan ketidakbenaran dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, terlebih di bidang hukum. Saya datang ke sini karena tadi malam saya ditelepon oleh Bung Abraham Samad. Kenapa saya ditelepon? Karena dia mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya karena didakwa, dipersangkakan melanggar pasal 310, 311 KUH pidana dan juga pasal 27A, 28 Undang-Undang ITE. Nah, saya tidak ingin masuk pada substansi kasusnya. Tapi saya kenal Bung Abraham Samad ini dulu sebagai aktivis, sebagai advokat, ya. Dan sekarang banyak melakukan podcast. Nah, saya tahu Abraham Samad yang pernah jadi ketua KPK adalah orang yang punya integritas. Punya integritas, punya sikap, punya pendirian dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil. Dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pokok Pers juga melindungi itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memanggil, memeriksa, dan mengkriminalisasi saudara Abraham Samad. Kalau kita melihat pasal 310 dan 311, pasal 27A dan 28 Undang-Undang ITE, pasal itu tidak bisa dipakai. Karena di mana-mana pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ada pencemaran atau penghinaan. Mungkin saja, tapi bukan dikriminalisasi. Gugat saja secara perdata. Di negara lain, gugatan perdata itu dimungkinkan untuk pencemaran nama baik atau penghinaan. Tapi mengkriminalisasi seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK aktivis yang selama ini dikenal punya integritas, itu adalah langkah setback yang paling luar biasa dalam kehidupan hukum kita. Saya katakan tadi melanggar atau membungkam kebebasan pers. Anda tahu bahwa untuk setiap dugaan tindak pidana semacam ini, mesti ada yang disebut niat jahat atau malicious intent. Kalau tidak ada malicious intent atau niat jahat, tidak mungkin ada tindak pidana. Nah, saya kira saudara Abraham Samad melaksanakan tugasnya sebagai warga negara yang baik, mencoba mentransformasikan dan mengkomunikasikan semua informasi untuk mencari kebenaran yang material, yang substansial. Dan itu yang dilakukan. Loh, kenapa dikriminalisasi? Kenapa dipidana? Nah, saya tidak melihat ada malicious intent di situ. Tidak ada niat jahat di situ. Apakah dari wajah saudara Abraham Samad kelihatan dia punya niat jahat? Enggak kan? Dia ini orang yang sangat lembut sebetulnya. Jadi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi, itu hak asasi yang mutlak, absolut, dimiliki oleh setiap warga negara. Kami datang ke sini untuk mendukung saudara Abraham Samad, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan dan berhukum. Dan saudara-saudara, inilah zaman
di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur. Dan Indonesia ini akan hancur. Tidak boleh ada weaponization of law yang mengkriminalisasi seseorang. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto ya, mendengar ini dan mulai melihat ya, aparat penegak hukum Indonesia. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, ya, bahwa kita berada di ambang bahaya. Di ambang bahaya, negara hukum ini sedang diancam. Dan kita semua akan menjadi korban dari kesewenang-wenangan ya, dari aparat penegak hukum kalau ini tidak dihentikan. Saya minta kepada pihak kepolisian betul-betul untuk menjaga ya, kewibawaan hukum, karena hukum itu panglima, tapi hukum tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan senjata untuk menghantam mereka yang cerdas dan kritis terhadap kekuasaan. Demokrasi membutuhkan kritik. Demokrasi membutuhkan pendapat yang berbeda. Dan kita semua mencintai Indonesia. Kita semua ingin Indonesia lebih baik. Ini semua adalah dalam konteks membangun Indonesia yang lebih baik karena kita cinta pada bangsa ini. Dan saudara-saudara, 80 tahun kita sudah merdeka. Apa yang kita capai sebagai bangsa, sebagai negara? Secara ekonomi kita sudah diambang kepailitan sebetulnya dengan utang yang begitu besar. Secara hukum kita juga semakin jatuh ke titik yang paling nadir di Indonesia ini. Nah, apakah kita masih punya harapan? Saya tidak mengatakan untuk pesimis, tidak. Tapi kita berada di ambang kehancuran kalau kita tidak sama-sama ya, mengembalikan wibawa hukum itu untuk menjadi panglima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Ya, yang lain mungkin bisa menyampaikan yang lain. Ya, sekali lagi terima kasih. Saud. Ya, sebelum ke Pak Bram ya. Jalani pemeriksaan Pak. Dari Pak Bram. Saud dulu ya. Ini ya, bahwa pemerintahan Prabowo itu sekarang diwarisi oleh sebuah nilai, apakah itu nilai ideologi, nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, even pertahanan keamanan yang rusak. Prabowo diwariskan oleh pemerintahan seperti itu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki itu. Kerusakan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum terlebih. Kita hadir di hari ini adalah untuk memperbaiki itu, membantu pemerintahan sekarang untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok selama lebih 10 tahun. Dilaksanakan dengan tidak adil, tidak benar, tidak jujur. Dan itu yang kita harus luruskan. Kita hadir di sini. Tidak hanya soal bagaimana Abraham Samad mewariskan nilai-nilai, 9 nilai di KPK, karena beliau sebelum saya, dan tentu saya harus memegang nilai itu dan menjaga itu. Soal formil material, kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil material kasus ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, kita hadir di sini untuk kembali membantu pemerintah yang sedang berjalan sekarang, menegakkan ketidakbenaran dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, terlebih di bidang hukum. Itu dulu, terima kasih. Lakso. Ya dulu. Ya dulu, Mas Lakso dulu. Ini ada pengacara saya, Mas Lakso. Lakso. Sorry kabel. Lakso. Semua dapat bagian. Sebentar, Lakso. Oke, ini dulu ya, baru saya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya Lakso dari M57 Plus Institute, ex-penyidik KPK. Saya bersama di sini teman-teman dari LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Muhammadiyah. Pertanyaannya, kenapa kita hari ini bersedia menjadi kuasa hukum dari Pak Abraham Samad? Karena kita melihat bahwa Pak Abraham Samad sampai hari ini itu menunjukkan dedikasi untuk tetap melakukan dan bertindak secara berintegritas, bahkan pasca selesai menjalani pimpinan KPK. Yang kedua, menurut kami ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya ketika kita mengundang seseorang untuk menyampaikan pendapat di podcast, di media sosial yang menjadi media alternatif, tetapi
menjadi korban kriminalisasi dari pasal-pasal yang karet. Kenapa ini penting? Karena ini bukan hanya soal Pak Abraham Samad saja, tapi ini soal mempertahankan pilar demokrasi, yaitu kebebasan untuk berpendapat di muka umum, mempertahankan demokrasi sebagai untuk menjaga media sebagai salah satu pilar penting. Kalau kita mau mengkriminalisasi begitu banyak media yang mengundang Pak Rismond, mengundang Pak Roy Suryo dan lain-lain, tetapi hari ini kondisinya kenapa Pak Abraham Samad saja yang dihukum? Jadi di sini kita melihat adanya suatu proses diskriminalisasi dalam proses penegakan hukum, dan kita melihat di sinilah pentingnya ada teman-teman dari Kontras, teman-teman dari LBHI, LBH Jakarta, LBH Muhammadiyah, IM 57 untuk terus mengawal proses ini sampai dengan selesai. Karena ini bukan hanya soal Pak Abraham Samad, tapi ini soal menjaga dan merawat pilar-pilar demokrasi yang menjadi pembeda dari negara rule of law dengan negara rule by law. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, makasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira seperti itu. Oke. Palsu atau seperti apa, Pak? Dari podcast itu, Pak. Jadi podcast saya silakan Anda lihat, ya, silakan Anda lihat, nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan, memberikan jalan petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Kira-kira seperti itu. Persiapannya seperti apa aja, Pak? Nantinya apakah, kan saat ini juga ada penyidikan, apakah nanti kalau misalkan kepolisian itu menetapkan Bapak sebagai tersangka, Bapak seperti apa responnya, Pak? Pertama, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ya, alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya, membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, agar supaya ruang-ruang demokrasi kita
tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Secara dokumen apa yang dipersiapkan Pak Berarti? Oke ya? Oke ya, saya masuk ya. Oke. Silakan. Hari ini saya pikir inilah simbol mantan Presiden Joko Widodo, masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Faktanya, simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita, Abraham Samad, dipanggil dalam rangka kasus dengan Joko Widodo. Artinya, aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo, aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden, baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo? Sangat susah dibantah. Nah, kita sudah 10 tahun lebih, betul-betul aparat hukum itu digunakan untuk memenjarakan atau menangkap siapapun yang berbeda dengan Joko Widodo. Berapa teman kita udah keluar masuk penjara hanya karena aparat hukum betul-betul memihak kepada Joko Widodo. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Terus apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah hari penyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya hanya sederhana aja ya. Saya minta seluruh komunitas Banteng ya. Saya pendiri PDIP. Saya minta kalian jangan tinggal diam. Apapun namanya, perilaku Jokowi hari ini terkait dengan keputusan kalian dulu. Mengangkatnya sejak wali kota, gubernur, sampai presiden. Jadi jangan tinggal diam ya. Hari ini terjadi satu hal yang perlu kalian catat. Bahwa tokoh yang kalian ajukan sebagai pemimpin bangsa ini ternyata bawa masalah ini harus juga menjadi kalian ya, tanggung jawab kalian untuk diselesaikan. Dari kaum Banteng jangan tidur, ayo bergerak. Siap. Baik. Baik, sebentar ada tambahan dari kami. Ini adalah tambahan dari tim advokasi. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa pada Senin yang lalu 9 dari saksi yang dipanggil Polda tidak bisa memenuhi dan kita minta tunda setelah 17 Agustus. Dan kami waktu itu sudah sampaikan, salah satu klien kami yakni Pak Abraham Samad datang, dan hari ini kedatangan Pak Abraham Samad menegaskan bahwa Pak Abraham Samad kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan penyidik. Bukan berarti yang kemarin tidak datang juga tidak kooperatif, karena kami sesuai dengan KUHP juga sudah menyampaikan uzur atau permintaan untuk penjadwalan ulang, dan kami informasikan sampai hari ini belum ada jadwal ulang dari penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami tegaskan bahwa pasal yang berkaitan dengan Pak Abraham Samad masih berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan dugaan pencemaran dan fitnah 310 KUHP, 311 KUHP, dan juga 27A Undang-Undang ITE, yakni menyerang kehormatan berdasarkan Undang-Undang ITE. Namun sangat disayangkan sampai hari ini belum ada satupun nama yang disebutkan oleh pelapor selaku korban pencemaran dan fitnah, yakni Saudara Joko Widodo, yang saat dikonfirmasi oleh media siapa nama yang dia laporkan dari 12 nama yang hari ini setelah ada SPDB surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI yang ditembuskan kepada klien kami, sudah ada 12 terlapor. Tapi tidak ada satupun nama yang disepil oleh Saudara Joko Widodo. Dan saya ingatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa dalam konteks delik aduan, kekuatan menuntut secara hukum itu ada pada korban. Jadi yang perlu ditegaskan bukan memanggil klien kami untuk diambil keterangan, tapi memastikan kepada Saudara Joko Widodo siapa orang yang mencemarkan dirinya. Karena delik aduan tidak seperti delik umum. Kalau delik umum melaporkan pencuri, pencurinya siapa? Silakan Pak Polisi cari pencurinya. Tapi ini adalah delik aduan, harus jelas siapa yang memfitnah. Videonya kan sudah dikumpulkan, ada 24 video. Dari video itu siapa, dan terakhir sudah muncul 12 nama.
kita tidak ingin kita justru diadu domba dengan penyidik Polda Metro Jaya yang seolah-olah nama itu bukan muncul dari saudara pelapor Joko Widodo tapi muncul dari Polda Metro Jaya, padahal kepolisian Polda Metro Jaya tidak punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama saudara Joko Widodo untuk menetapkan siapa orang-orang yang merasa merendah-rendahkan saudara Jokowi dan menghina-hinakan saudara Jokowi berkaitan dengan isu ijazah palsu. Yang ketiga, memang kami sejak awal melihat ada rencana jahat dalam kasus ini, yakni walaupun saudara Joko Widodo melaporkan dengan pasal pencemaran dan fitnah karena merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihinakan seindah-indahnya, tapi di sana diselundupkan pasal 35 Undang-Undang ITE dan 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun dan 8 tahun. Dalam KUHP, jika ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, maka penyidik punya kewenangan untuk menahan. Berbeda dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP, termasuk 27A Undang-Undang ITE, karena ancamannya itu tidak sampai 5 tahun. Ya, 310 cuma 9 bulan, 311 4 tahun, kemudian 27A juga 4 tahun, menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Artinya apa? Sejak awal, saudara pelapor, saudara Joko Widodo itu sudah punya niat jahat. Jadi keliru kalau dia tidak punya niat untuk memenjarakan rakyatnya dengan laporan yang dia buat. Terbukti dari laporannya ternyata penyidikan yang hari ini ditingkatkan dari penyelidikan ada pasal yang bisa untuk digunakan menahan. Adapun laporan-laporan lainnya baik oleh Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret Samuel Seuken sebenarnya tidak memiliki nilai hukum karena hari ini kasusnya adalah ijazah Jokowi yang dipersoalkan, bukan ijazahnya Lecumanan. Bukan ijazahnya Andi Kurniawan, bukan ijazahnya Samuel Seuken. Jadi kami tegaskan, cara melapor yang nimbrung di persoalan dalam Jokowi ini justru akan menambah pecah belah anak bangsa. Dan hari ini sudah tidak penting lagi sepertinya apakah ijazah saudara Joko Widodo ditunjukkan atau tidak. Karena faktanya kami melihat masyarakat ditunjukkan atau tidak ada bedanya. Hari ini kita sudah terbelah. Hari ini anak bangsa tercerai-berai hanya karena membicarakan ijazah saudara Joko Widodo yang sejak awal semestinya saudara Joko Widodo bisa menunjukkannya dan segera melerai perpecahan di antara anak bangsa sehingga tidak perlu lagi ada yang saling lapor-melapor. Dan terakhir, kami ingin tegaskan bahwa tim advokasi tidak sendiri. Ya, untuk kasus Pak Abraham Samad ada dari LBH Jakarta, ada YLBHI, bahkan ada dari LBH AP Muhammadiyah, Pak Gufroni. Pak Gufroni nanti sampaikan statement Pak Gufroni. Jadi jangan anggap bahwa yang concern dengan ijazah ini hanya tim advokasi, ada juga dari Kontras ya. Karena itu kami berpesan kepada kubu Joko Widodo, Anda sudah memulai perang semesta dengan melaporkan 12 orang terlapor yang namanya hari ini mulai disidik. Anda meskipun tidak mengaku bahwa 12 nama itu Anda yang laporkan, pada faktanya SPDP telah menunjukkan ada 12 nama terlapor yang diantaranya pelapornya adalah saudara Joko Widodo. Karena itu bagi kita rakyat yang cinta kebenaran, cinta keadilan yang ingin memverifikasi tentang ijazah ini dengan pendekatan ilmiah, bukan dengan pendekatan reuni-reunian, bukan dengan pendekatan klaim pernah punya saudara atau kawan atau seterusnya, kita menyatakan siap melayani tantangan perang terbuka dari saudara Joko Widodo. Dan kita akan buktikan bahwa di negeri ini keadilan masih ada. Dan yang terakhir, kepada institusi kepolisian, semestinya yang harus dikejar adalah Sylvester Matutina. Membantu kejaksaan untuk segera meringkus Sylvester Matutina yang sudah divonis 1,5 tahun, yang sampai hari ini masih bebas berkeliaran, bahkan mendapatkan fasilitas dari negara karena dia menjadi komisaris BUMN. Sekali lagi, kami sebagai rakyat tidak ridho uang rakyat untuk menggaji terpidana. Baik, kepada Bang Gufroni. Ya. Yang 12 terlapor boleh dirincikan? Ya, 12 terlapor itu ada masuk klaster akademisi dan aktivis, ada yang masuk klaster jurnalis, ada yang masuk klaster media. Yang jurnalis ada 3, ya, Noviansa, Susilo, Arif Nugroho, dan Michael Sinaga. YouTuber kemarin ada tapi hanya menjadi saksi, yakni Sunarto. Termasuk Pak Abraham Samad, dugaan kami yang dipersoalkan adalah dalam kapasitas beliau yang punya program podcast Abraham Samad Speak Up. Selain itu ada klaster akademisi dan aktivis, yakni ada satu lagi YouTubernya Aldo Rido ya. Kalau klaster aktivisnya ada Egy Sujana, ada Kurniatri Royani, ada Roy Suryo akademisi, Tifauzia Tiasuma akademisi, Rismon Siahinipar akademisi. Jadi ada setidaknya 3 atau 4 klaster dan hari ini
Klaster-klaster pejuang kita inilah yang hendak dibungkam oleh Saudara Joko Widodo menggunakan perangkat hukum yang ada di Polda ini. Ada lagi? Terkait hari ini, Baik. hari ini tadi belum dijawab alat bukti lalu dokumen-dokumen apa yang dipersiapkan? Belum masuk. Karena belum masuk pemeriksaan dan aneh memang, di dalam surat panggilan hanya disebutkan tentang adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi ya, 311, 310 dan seterusnya. Hanya dirujuk pada peristiwa 22 Februari 2025 tetapi tidak dijelaskan peristiwa apa, berkenaan dengan kegiatan apa. Dan setelah kami klarifikasi dengan klien kami Pak Abraham Samad, peristiwa di 22 Januari itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Dugaan kami memang dari penyidik ini ya sedang memeriksa banyak peristiwa, yang peristiwa awalnya di 22 Januari, tetapi selain 22 Januari, sebagaimana pemeriksaan saksi yang lainnya, juga ada pemeriksaan peristiwa yang lain. Di antaranya yang sudah terbukti pada saksi sebelumnya, peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Pusat berkaitan dengan konferensi pers yang itu bagian dari rencana untuk ke Yogyakarta, begitu. Bang, ya sebentar, ada lagi sebentar ya dari Muhammadiyah, silakan. Ya, LBHP Muhammadiyah. Singkat Pak, boleh Ya. Pak, secara singkat Pak. Ya, dukungan Pak Abraham. Ya, pertama kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi menjadi salah satu tim kuasa hukum dari Bapak Abraham Samad. Tentunya selain dari kami juga ada dari YLBHI, ada dari IM57, ada Kontras, ada LBH Pers dan koalisi masyarakat sipil yang lainnya. Dan oleh karenanya maka kita akan dampingi pemeriksaan pada hari ini. Semoga proses pemeriksaannya berjalan lancar dan tentu kami akan maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap Abraham Samad dan para pejuang yang lainnya yang selama ini konsen dalam isu-isu hukum dan HAM dan soal ketidakadilan di negara kita. Ini menjadi bagian dari perhatian serius dari kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain tentu kami juga saat ini masih konsisten menangani kasus pagar laut, kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Jadi untuk Abraham Samad, insya Allah kita akan dampingi sampai maksimal dan kita berharap Abraham Samad tetap dia sebagai saksi, ya sebagai saksi. Dan kami melihat bahwa ini bagian dari upaya pembungkaman, ya pembungkaman orang-orang yang selama ini bersuara kritis, terutama terkait dengan isu soal ijazah palsu yang diduga milik Jokowi ini. Jadi demikian, insya Allah kita akan dampingi hari ini, mudah-mudahan sore ini ini bisa selesai. Ada lagi sahabat dari Pak Abraham Samad, Prof. Antoni Budiawan, silakan. Ya, kita menghimbau bahwa Jokowi harus stop semua intimidasi dan kriminalisasi terhadap mereka yang ingin membuka kebenaran bahwa apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Karena seperti diduga oleh semua masyarakat bahwa mereka percaya bahwa Jokowi ijazahnya adalah palsu. Kalau Jokowi memang benar-benar mempunyai ijazah asli, maka Jokowi harus menunjukkannya dan harus memperlihatkan kepada masyarakat. Jangan lalu mengalihkan isu ini dengan pencemaran nama baik. Karena tidak ada pencemaran nama baik untuk membuka semua kebenaran itu. Abraham Samad hanyalah satu, perlawanan masyarakat semakin luas, bahwa akan ada lagi perlawanan-perlawanan masyarakat dan Jokowi sudah tersudut. Menyerahlah, jangan menjadi kriminalisasi terhadap masyarakat Indonesia dan memecah belah. Terima kasih. Tipu ya, dengan upaya untuk mengalihkan isu utama. Masalah besar kita adalah tentang ijazah palsu. Ini harus benar-benar dituntaskan. Jadi jangan kita tertipu dengan rekayasa bahwa ini kita malah fokus kepada masalah pencemaran nama baik. Bahwa itu harus diproses, kita paham. Tapi tuntaskan dulu masalah ijazah palsu yang semakin ke belakang. Ini terlihat bahwa Jokowi dan geng dan konspirasi ini semakin terpojok. Sehingga mereka berupaya untuk mengalihkan isu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira yang namanya Polri, terutama dari Polda,
kita mau jangan menjadi alat politik, alat untuk kriminalisasi kepada tokoh-tokoh kritis. Jadi kita ingin polisi itu bekerja sesuai dengan perintah Undang-Undang Polri nomor 2 2002 bahwa salah satunya itu adalah menegakkan hukum. Karena itu kita ingin supaya Polri tidak menjadi pelaksana dari pesanan untuk mengalihkan isu atau untuk justru menyelamatkan Jokowi dari kasus ijazah palsu, sementara di sisi lain dipakai untuk menghukum teman-teman yang sebetulnya ingin supaya hukum itu ditegakkan. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tadi, mari fokus kepada masalah ijazah palsu. Yang kedua, supaya kalau Jokowi semakin terpojok, ya jangan sampai justru ini masalah teman-teman ini menjadi objek untuk pengalihan isu. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.